Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita berjumpa kembali dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Ibu berharap semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melanjutkan menyimak materi kita pada mata kuliah ini. Di pertemuan kita yang kedua ini, setelah yang lalu kita melakukan kontrak belajar, hari ini kita akan membahas materi tentang urgensi komunikasi dalam kehidupan manusia. Materi ini menjadi materi pertama dan meletakkan dasar-dasar pikiran kita mengapa komunikasi itu penting dalam kehidupan manusia, atau mengapa manusia mesti berkomunikasi. Inilah jawaban-jawaban yang mesti kita kaji di dalam materi hari ini. Tentang pertanyaan mengapa manusia berkomunikasi, tentu saja hal yang paling penting adalah manusia itu memiliki fitrah, dan yang kedua adalah manusia itu memiliki kebutuhan. Sehingga karena kedua inilah yang menjadi dasar, sehingga manusia itu tidak bisa dipisahkan dari aktivitas komunikasi. Kita bahas satu persatu ya. Manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini, memiliki fitrah biologis, di mana bahwa manusia itu dilekatkan potensi dari penciptaannya. Dia diberikan potensi biologis untuk kemudian potensi itu menjadi dasar untuk melakukan komunikasi, sebagaimana dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 3-4. Di situ dijelaskan bahwa manusia itu memiliki kenikmatan, diberikan nikmat yang tiada tara dibanding dengan makhluk lain, yakni kemampuan untuk berbicara. Jadi kemampuan untuk berbicara itu karena manusia memiliki modalitas secara anatomi untuk bisa melakukan komunikasi. Kita lihat misalnya apa potensi itu, atau apa yang menjadi fitrah dalam kondisi biologis kita sehingga manusia itu bisa melakukan komunikasi. Kita lihat misalnya struktur otak manusia diciptakan dengan memiliki potensi komunikasi yang baik. Misalnya dalam bagian-bagian otak yang kita lihat, di sini pusat atau sentral dari kemampuan kita dalam berkomunikasi. Misalnya di otak kita itu ada yang kemudian mengontrol bagaimana kita melakukan pendengaran, bagaimana kita melakukan penciuman, bagaimana bisa berbicara, bagaimana bisa merasakan rasa yang sampai pada tubuh kita, kemudian bagaimana kita melakukan kontrol motorik kita, misalnya melakukan gestur, melakukan gerak tubuh, melakukan gerakan mata, tangan, dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana otak kita memiliki kemampuan dalam membaca sentuhan dan tekanan, misalnya apakah sentuhan itu halus, apakah sentuhan itu kasar. Kemudian di otak kita juga memiliki kemampuan untuk membaca stimulus atau hal-hal yang menjadi hal yang mengancam kehidupan kita, sehingga ada di otak kita yang kemudian mampu melihat bahwa apakah suatu stimulus itu
berbahaya atau tidak, dan otak kita itu memiliki kemampuan kewaspadaan. Di otak kita juga ada bagian yang bisa mengembangkan kemampuan kita untuk bisa menggunakan bahasa. Kemudian juga ada tentang kemampuan membaca dan juga ada penglihatan. Nah, dari struktur otak kita sebenarnya di sini sudah dilekatkan banyak potensi untuk bisa berkomunikasi dalam kehidupan kita. Di sini juga kita melihat bahwa panca indera manusia memang diciptakan untuk bisa berbicara. Mata, kita bisa menangkap objek, kita bisa kemudian menyimpannya dalam pikiran kita dan mereproduksi kembali apa objek tersebut, kemudian kita bisa merespon objek tersebut. Misalnya dengan lidah kita sangat lentur untuk bisa berbicara, dilengkapi dengan banyak sekali potensi yang membuat kita bisa berbicara. Kalau pada makhluk lain selain manusia, tentu saja kita melihat misalnya pada binatang, dia juga memiliki sebenarnya organ seperti ini, memiliki lidah, tetapi kita melihat bahwa perkembangan kemampuan atau lidah pada makhluk lain dan lidah pada manusia ternyata memiliki potensi yang berbeda-beda. Kalau manusia karena ada keistimewaan bisa menyebutkan kalimat. Kalau dalam misalnya anggaplah kita melihat pada seekor kucing juga punya lidah, tetapi lidah itu tentu saja tidak bisa mengucapkan kalimat. Itulah kemudian kita melihat bahwa memang fitrah biologis itu diberikan keistimewaan kepada manusia. Kalau kucing dari zaman jahiliyah sampai sekarang tentu saja yang dilakukan lidahnya adalah dengan mengeong, tetapi pada manusia itu tidak bisa mengeluarkan aneka suara, aneka bahasa, karena itu keistimewaannya sebagai fitrah biologis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita melihat misalnya di telinga, tenggorokan kita ada sistem kerja yang kemudian membuat potensi biologis itu ada. Jadi dalam hal ini fitrah biologis itu adalah struktur anatomi kita telah didesain sebaik mungkin agar kita mampu melakukan komunikasi dengan baik. Kemudian fitrah sosiologis, ya, dalam penciptaan manusia tentu saja kebutuhan fitrah hidup dengan manusia lain itu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Di sini jelas tergambar bahwa fitrah kita sebagai manusia bukan hanya terlahir sebagai makhluk individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial, di mana bahwa kehadiran diri kita akan selalu bersama orang lain. Begitupun orang lain akan selalu juga melakukan afiliasi dengan diri kita. Jadi sebenarnya dalam hal ini tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Itu sudah menjadi kodratnya atau fitrah manusia seperti itu. Jadi di dalam fitrah itu tentu saja saya ulangi bahwa ada fitrah biologis atau kodrat biologis, ada kodrat sosial, sehingga manusia itu sangat penting untuk berkomunikasi. Kita lanjut kebutuhan, karena tadi ada dua. Yang pertama adalah
fitrah atau kodrat, yang kedua adalah kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia sebenarnya sangat banyak, tetapi dibagi dalam 3 bagian secara garis besar. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang kedua adalah kebutuhan afeksi, dan yang ketiga itu adalah kebutuhan informasi. Kebutuhan fisiologis adalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan biologisnya, misalnya kebutuhan makan, kebutuhan sandang dan pangan, dan lain sebagainya. Itu menyangkut tentang kebutuhan fisiologis. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan afeksi. Kebutuhan afeksi itu adalah merupakan kebutuhan manusia yang sangat membutuhkan orang lain, sangat membutuhkan relasi dengan orang lain. Ya, dalam kehidupan kita tentu saja kita tidak bisa dilepaskan dari berbagai macam hubungan, apakah hubungan dalam ikatan emosional atau ikatan psikologis. Kita memiliki teman, kita memiliki saudara, kita memiliki kelompok dan sebagainya. Kemudian ada kebutuhan informasi. Terkait dengan informasi ini, bagaimana pengembangan diri kita terhadap kemampuan kita memahami lingkungan. Kita membutuhkan banyak informasi untuk sebenarnya memahami bagaimana diri kita dan bagaimana sekeliling kita. Ini secara garis besarnya dibagi dalam 3, tetapi lebih detail dijelaskan oleh Abraham Maslow tentang pembagian kebutuhan manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis. Di sini kebutuhan fisiologis manusia, makan, minum, tidur, pakaian, itu adalah menjadi kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Kenapa komunikasi sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan fisiologis? Kita tahu bahwa manusia begitu lahir, tentu saja tidak ada manusia yang kemudian bisa makan sendiri, minum sendiri, tidur sendiri, memakai pakaian sendiri. Tentu saja karena dibantu oleh orang lain. Kita bisa mengamati seorang anak kecil misalnya yang begitu lahir menangis karena butuh makan, minum, dan butuh perlindungan pada fisiologisnya. Yang kemudian bertambah besar, tentu saja seorang anak kecil ketika lapar berusaha untuk mempelajari bahasa untuk misalnya meminta minum atau makanan. Jadi kebutuhan fisiologis ini tentu saja sangat difasilitasi oleh komunikasi. Sama halnya sekarang ketika kita sudah dewasa pun, untuk pemenuhan kebutuhan fisiologis kita tentu saja sangat difasilitasi oleh kemampuan komunikasi kita atau aktivitas komunikasi kita. Karena makanan, minuman, dan sebagainya harus melewati proses komunikasi untuk tiba pada diri kita. Misalnya kita memiliki uang, kita mendatangi warung untuk makan, kan tentu saja harus melewati proses komunikasi agar makanan itu tersaji di meja kita. Kita butuh proses melakukan aktivitas komunikasi agar minuman itu sampai di meja kita, meskipun kita sudah memiliki uang sebenarnya. Kemudian oleh Abraham Maslow menempatkan rasa aman itu sebagai kebutuhan manusia pada tanggal kedua. Di sini hierarkinya adalah
bagaimana rasa aman itu, bagaimana keteraturan dan bagaimana stabilitas dalam kehidupan. Tentu saja itu membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan informasi agar kita bisa waspada terhadap kondisi yang kita alami. Ya, anggaplah kondisi sekarang ini kita membutuhkan informasi tentang misalnya penularan COVID, agar kita bisa meningkatkan rasa aman kita terhadap pencegahan penularan virus COVID-19. Jadi di sini tentu saja sangat melibatkan aktivitas komunikasi. Kemudian hierarki yang ketiga, manusia itu membutuhkan memiliki kebutuhan akan kehidupan sosial. Di sini manusia tentu saja memiliki kebutuhan afeksi. Kebutuhan afeksi itu adalah kebutuhan dalam diri kita, bagaimana memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Misalnya kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan dihargai, itu semua harus diperoleh dengan aktivitas komunikasi atau dengan proses komunikasi yang efektif. Karena kenapa? Saya pikir bahwa tidak ada seorang pun di dalam kehidupan kita yang secara spontanitas kita akan berteman tanpa melalui proses komunikasi. Tidak ada seseorang pun yang kita langsung bisa bersahabat atau langsung melakukan pernikahan tanpa melalui proses komunikasi. Jadi semua relasi-relasi sosial kita sebenarnya sangat difasilitasi atau sangat diwarnai oleh aktivitas komunikasi. Apakah apapun hubungan itu sebenarnya yang kita lalui dalam memfasilitasi kehidupan sosial kita, apakah itu relasi interpersonal, relasi kelompok kita, organisasi kita, atau masyarakat sekeliling kita, itu sangat diwarnai atau sangat ditentukan oleh bagaimana iklim komunikasi yang kita bangun. Semakin baik perilaku komunikasi yang kita bangun, maka semakin efektif kita berada di dalam lingkungan sosial tersebut. Maka pemenuhan kebutuhan akan kehidupan sosial yang baik akan terpenuhi pada diri kita. Kemudian dalam hierarki selanjutnya adalah kebutuhan akan penghargaan atau self need for achievement. Di sini adalah pencapaian-pencapaian tertentu, status dan tanggung jawab, posisi-posisi tertentu dalam kehidupan kita, apakah profesi-profesi tertentu, itu sebenarnya sangat ditentukan oleh bagaimana kemampuan komunikasi kita. Kita melihat bahwa kualitas-kualitas orang-orang yang menempati posisi-posisi tertentu dalam kehidupan ini, kita melihat bahwa sangat ditentukan oleh kualitas komunikasinya. Jadi ketika dalam diri kita memiliki kebutuhan akan penghargaan, tentu saja yang paling penting adalah bagaimana efektivitas komunikasi, bagaimana kita memiliki kemampuan komunikasi yang efektif. Kemudian kebutuhan yang terakhir menurut Abraham Maslow adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan ini juga sangat ditentukan pemenuhannya oleh kemampuan komunikasi kita. Bagaimana kita melakukan pengembangan diri itu harus ditopang oleh banyak informasi yang memadai. Kita hanya akan bisa melakukan aktualisasi diri jika diri kita memiliki banyak
kemampuan, dan kemudian kemampuan itu juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan aktualisasi diri dalam kehidupan kita, apakah dalam kehidupan dengan masyarakat kita atau misalnya dengan profesi-profesi tertentu. Nah, ya kita lihat bahwa pemenuhan kebutuhan menurut Abraham Maslow itu dalam teori hierarki kebutuhannya sangat difasilitasi oleh kemampuan komunikasi kita. Jadi ada beberapa pernyataan yang penting kita catat di sini. Misalnya dari Everett Klenjen mengatakan bahwa komunikasi sudah merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia, seperti halnya bernapas. Jadi urgensinya di sini atau pentingnya diperhatikan adalah komunikasi ini sepanjang kita masih ada dalam kehidupan ini, dia menjadi suatu aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Sama halnya dengan bernapas. Jadi sepanjang nafas itu masih melekat dalam raga kita, berarti aktivitas komunikasi juga itu masih kita lakukan. Yang kedua, menurut Wilbur Schramm bahwa tanpa komunikasi masyarakat tidak mungkin terbentuk, sebaliknya bahwa tanpa masyarakat manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi. Jadi setiap individu karena komunikasi mencapai kemajuan tertentu, baik individu maupun secara bersama-sama oleh masyarakat yang dibentuk itu karena difasilitasi oleh kemampuan komunikasi. Kemudian pernyataan penting yang ketiga di sini adalah pernyataan oleh Watzlawick, Bevin, dan Jackson yang mengatakan bahwa manusia tidak dapat tidak berkomunikasi. Jadi sepanjang manusia masih memiliki eksistensi yang baik di muka bumi ini, maka manusia tidak bisa tidak berkomunikasi. Kita kembali pada penjelasan tadi bahwa selain karena memang memiliki fitrah, kodrat, dan asal penciptaan manusia itu dilekatkan kemampuan komunikasi, juga karena kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan manusia tidak bisa ketika tidak ada komunikasi. Terima kasih. Ini penjelasan singkat tentang urgensi komunikasi dalam kehidupan manusia. Adapun penjelasan yang lebih rinci telah kami paparkan dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi. Kami berharap buku tersebut bisa di-download e-booknya dan dibaca. Adapun ketika diskusi ingin dikembangkan, kami mohon diberikan respon dan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.